Hai Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febo dan Kak Kasih. Yeay, kembali lagi bersama kita dan kita akan membahas mengenai sesuatu yang sekarang juga ya anak-anak muda juga mengalami gitu ya, apalagi namanya itu menanggapi kritikan. Nah, sebenarnya dibilang menanggapi kritikan itu ada yang baik, ada yang buruk juga ya Kak. Ada yang bersifat membangun kita, ada yang bisa bersifat menjatuhkan kita. Apalagi kita dalam suatu organisasi ataupun kita di kuliah ataupun di pekerjaan yang lagi kerja dan juga di tempat berbagai manapun, di gereja juga bisa ya Kak. Betul. Nah, gimana sih Kak kita menanggapi kritikan ini yang bisa bersifat membangun dan menjatuhkan kita? Oke. Baik, Feba dan juga teman-teman semuanya dimanapun berada. Ya, hari ini kita berbicara tentang menanggapi kritik ya. Kritik itu sesuatu yang bisa membangun dan juga bisa menjatuhkan kita. Nah, terlepas dari itu kuncinya ada di responsnya kita bagaimana gitu kan. Apakah ketika orang lain mengkritik kita terima atau kita abaikan atau justru malah membuat kita down. Ya, pada akhirnya kita nggak bisa lagi meningkatkan kinerja kita dan lain sebagainya. Nah, memang pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini ya senangnya dipuji gitu ya daripada dikritik. Betul. Ya, senangnya dibangga-banggakan ya daripada diberikan saran atau masukan gitu. Namun memang juga kita harus melihat bahwa kritikan ini juga tidak ada yang salah gitu ya. Tidak ada salahnya kalau misalnya orang memberikan kita kritikan, masukan supaya apa? Supaya pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya, dan bisa memuaskan baik diri kita sendiri maupun juga orang lain gitu. Nah, seperti yang Feba katakan tadi, kan ada kritikan yang bersifat membangun, ada juga kritikan yang bersifat menjatuhkan. Nah, kalau misalnya kritikan yang bersifat membangun, itu adalah sesuatu yang positif gitu ya. Apalagi kalau orangnya menerimanya gitu kan, sesuatu yang akan bisa membuat dia semakin bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Nah, biasanya ada beberapa respons orang ketika dikritik. Yang pertama itu menerima. Feba, kayaknya baju kamu kurang cocok deh hari ini. Nah, kira-kira kalau misalnya Feba terima, Feba biasanya jawab apa? Oh iya, mungkin nanti lain kali saya ganti lebih baik lagi kayak gitu ya. Nah, kalau itu yang terima, tapi kemudian kalau misalnya Feba tidak terima, biasanya reaksinya gimana? Apaan sih? Orang bagus-bagus juga ya. Iya, betul kan. Nah, ada juga yang mengabaikan. Kayak gitu tadi, apaan sih gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang pada akhirnya langsung down. Iya, langsung lemas, gak mood. Iya, langsung nggak mood, kemudian tidak lagi ikut persekutuan atau pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda gereja gitu kan. Dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita gitu kan. Ya, pastilah ada saja yang namanya pendapat orang lain. Kita itu nggak bisa menutup pikiran orang lain atau mulut orang lain untuk bisa memberikan saran, masukan, kritikan terhadap kita. Nah, itu kuncinya itu adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita merespons setiap kritikan itu, gitu kan? Nah, kira-kira kalau misalnya kita dikritik gitu kan, kemudian ada hal yang menyinggung perasaan kita. Kira-kira ada nggak yang membuat seseorang itu pada akhirnya tidak terima kritikan itu? Mungkin pasti ada ya Kak. Iya, saya pikir juga begitu. Nah, mungkin yang pertama itu karena dulu pengalaman masa lalunya, ketika dia mungkin masih kecil, dia itu selalu dibenarkan oleh orang tuanya. Nah, apapun yang dia lakukan, itu selalu dibenarkan, sehingga ketika dia beranjak remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, jadi kalau misalnya dia dikritik, diberikan masukan oleh orang lain, dia tidak terima. Karena dia merasa bahwa sesuatu yang dia perbuat itu sudah benar gitu. Ataupun juga mungkin karena rasa rendahnya harga diri gitu kan, sehingga ketika orang mengkritik dia,
itu membuat dia merasa dihianati, membuat dia merasa disakiti, membuat dia merasa bahwa pekerjaannya ini tidak dihargai, tidak dipandang oleh orang lain. Padahal sebenarnya kan masukan orang lain itu mungkin adalah sesuatu yang baik untuk dia, gitu. Bisa membangun kita kan. Iya. Nah, gimana kalau misalkan kritikan yang menjatuhkan kita? Nah, itu dia juga ya. Kritikan yang menjatuhkan. Yang memang kita seperti tadi yang Kak kasih bilang, kita tuh nggak bisa menutup mulut orang ya untuk bisa mengatakan sesuatu kepada kita. Kalau kritikan itu sifatnya menjatuhkan kita, sifatnya untuk membuat kita down dan lain sebagainya, ya udah deh abaikan aja gitu kan. Abaikan aja. Kalau kita belajar dari kehidupan Musa ya di dalam Alkitab ya, teman-teman pasti sudah tahu lah jalan ceritanya. Musa itu terkenal dengan orang yang lemah lembut hatinya, gitu kan. Ketika dia dibombardir dengan segala kritikan oleh bangsa Israel gitu ya, padahal kritikan mereka juga tidak berdasar begitu kan. Nah, tapi dia diam saja. Ya dia tahu bahwa apa yang sedang dia kerjakan saat ini adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, gitu kan. Sehingga ketika dia tetap pada posisi seperti itu, ya udah, pada akhirnya Tuhan sendiri yang menolong, membela dia gitu kan. Jadi teman-teman jangan takut ketika orang mengkritik kita untuk maksud menjatuhkan kita, nggak usah takut gitu kan. Nanti akan ada waktunya bahwa dia sendiri yang angkat, ya istilahnya kena batunya gitulah ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga ada firman Tuhan yang mengatakan tentang kritikan ini. Gimana, Eba? Di Amsal 15 ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Iya, siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak ya. Jadi apapun itu kritikan orang lain terhadap kita, marilah kita punya hati yang siap gitu ya. Hati yang siap untuk dikritik. Entah itu sifatnya membangun atau sifatnya menjatuhkan. Tetapi ketika kita percaya bahwa kritikan adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa memberikan yang terbaik lagi dari setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, maka mari kita terima dengan hati yang luas, hati yang lapang. Tapi kembali lagi kalau sifatnya menjatuhkan ya udah abaikan aja. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Kasih sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.